Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan lagi pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menolong dia dalam segala keterbatasannya secara fisik. Biarlah roh Allah yang suci menerangi pikirannya dan menaruh di dalam dia apa yang Tuhan mau untuk dikatakan. Dan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir di gereja, baik yang berada di rumah, supaya Tuhanlah yang berbicara kepada mereka. Kami memohon pertolongan-Mu supaya telinga kami terbuka. Kami memohon pertolongan-Mu agar mata kami melihat apa yang Tuhan sediakan. Kami boleh melihat Tuhan lebih jelas dan lebih dalam hidup kami. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Kalau kegelapan masih berusaha untuk mempengaruhi, untuk bahkan supaya kami tidak datang kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir kegelapan itu untuk pergi, tidak memiliki tempat di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menawan seluruh perhatian kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, mari kita melihat firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya bersama-sama dari kitab Filipi pasal 3. Ya, saya rasa firman Tuhan ini sudah sering kita baca. Mungkin dalam minggu ini ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang juga sudah diulangi lagi dari kitab Filipi ini. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, hanya 2 ayat saja. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama karena ini pendek. 1, 2, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya. Apa kita buat temanya ini ya? Iya. Tadi saya mendengar dari apa yang disampaikan Susan tentang apa yang penting menurut orang. Iya. Tadinya saya berpikir membuat temanya gitu ya, apa yang penting bagimu gitu. Tapi kemudian saya berpikir lagi, mungkin lebih baik temanya adalah pembalikan. Tapi kata pembalikan kita nggak terlalu mengerti. Reversal dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kita buat berbalik. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah berbalik. Ya. Tentu bukan saja Paulus, semua kita juga punya apa yang kita rasa penting. Iya. Saya tidak tahu apa yang bagi saudara penting. Kalau di kerja-kerja itu 3 yang penting. Ya, dalam nasihat-nasihat. Baik dalam kerja orang Karo, baik dalam kerja orang Batak, ya. Iya, Hasangapon, Hagabeon, apa satu lagi? Ada orang Batak sini. Hamo raon. Ku akak beskalak karobe bagi Kang mah. Iya. Apa katanya? Iya, ertuah anak dilakiras diberu. Lalu apa lagi? Merih manuk yasuh gitu ya. Iya, terus apa lagi? Rembuah pagi. Ini berbicara semua tentang kebayakan ya, tentang kekayaan. Berbicara tentang apa namanya kemakmuran, iya.
berbicara tentang banyak berkat lah. Iya. Jadi dari antaranya itu pasti dulu ada yang penting juga bagi kita. Iya, siapa di sini yang penting dulu baginya uang? Coba. Banyak ya? Iya, untuk mengejar uang apa yang dilakukan? Apa saja? Apa itu apa saja? Rebintuas bahasa Corona mah. Iya, apa saja dilakukan. Iya, termasuk kayak Sakeus menyikut tetangga. Sakeus itu pajak tetangga pun dinaikkannya. Pajak mana penangkihnya? Dinaikkannya pajak tulangnya ya. Iya, kalau kamu dulu untuk uang apa yang kamu lakukan? Iya, mungkin ada orang menikah demi uang juga ada ya. Banyak kelia, cocok nanti aku di sini katanya. Iya, sampai dia ke situ hilang pula ludes semua harta keluarga itu. Gigit jari lah dia. Iya, jadi saudara-saudara ada hal yang penting dulu. Bicara tentang dulu ya, ini duluan kita bicarakan. Ya, apa yang dimiliki oleh Paulus itu pun dulu, ya, bukan di hadapan manusia saja, di hadapan Allah pun dulu bagi dia, ya, menurut dia, ya, di hadapan Allah itu pun semua adalah hal yang sangat berharga, sangat penting dan sangat mulia, iya. Ya, dia lahir di keluarga orang Yahudi, ya kan, itu kebanggaan. Makanya doa orang Yahudi itu, terima kasih Tuhan, ya kami lahir sebagai orang Yahudi gitu ya. Laki-laki pula, terima kasih Tuhan, aku laki-laki gitu ya kan. Iya, laki-laki tertua itu haknya bukan setengah dari harta ya, saudara-saudara jangan salah, itu 2/3 dari harta. Ya, pada orang Yahudi, pada budaya Yahudi ya. Jadi kalau ada anak sulung itu haknya lebih besar ya dari anak-anak yang lain di tengah keluarga. Ya, jadi di sini kita lihat tadi dikatakan oleh Paulus, mari kita lihat sebentar ke atas ayat 5, disunat pada hari ke-8. Disunat itu kebanggaan bagi mereka dulu. Kenapa kebanggaan? Karena ini menunjuk kepada Abraham, kepada nenek moyang kami Abraham dulu sunat itu diberikan oleh Tuhan, menunjukkan ya bahwa Abraham itu disertai oleh Tuhan menjadi ya keluarga bahkan kemudian bangsa pilihan Tuhan. Jadi sangat bangga ya keturunan Abraham loh, secara apa? Secara daging, ya. Secara daging, bahkan menurut mereka oleh karena perjanjian sunat itu secara rohani pun mereka keturunan Abraham walaupun imannya tidak seperti iman Abraham. Ya, jadi kebanggaan akan hal-hal lahiriah ini luar biasa. Saya rasa banyak juga orang gitu ya. Ya, aku orang Batak katanya kan gitu ya, bangga. Entah itu Batak Toba, Batak apa saja banyak, Batak 8 Batak ya. Iya, bangga menjadi Batak, ya bukan menjadi suku yang lain gitu ya. Iya, nenek moyang kami sudah ke gereja, ini satu lagi. Ya, kami sudah ke gereja dari dulu gitu ya. Iya, tapi pergi juga ke Sisingamangaraja kan gitu ya. Iya, seperti orang Karo lah ketika terjadi gunung meletus, ya kan. Ya, Kristen juga yang pergi ke atas gunung itu melepaskan ayam atau melepaskan kambing ya. Itu juga pergi ke kuburan untuk minta berkat kepada orang mati ya. Iya, jadi banyak praktek-praktek yang sebenarnya overlapping lah. Tuhan di satu sisi, hantu di sisi lain, seperti itu. Kalau kita lihat background dari Paulus ini, dia tidak seperti kita dalam hal iman seperti itu ya. Maksudnya tidak ada roh yang lain kita lihat di sini. Ya, dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ya.
Kita tahu bahwa istri yang paling dikasihi oleh Yakub adalah ibunya Benyamin, Rahel ya. Iya. Termasuk juga Yusuf tentunya. Iya. Jadi kita melihat di sini ya banyaklah hal-hal yang bisa dibanggakan orang Ibrani asli. Ya, jadi dia bukan dibeli menjadi Yahudi oleh karena porselit gitu ya, menjadi Yahudi karena Allah Yahudi itu dia percayai gitu, bukan. Ya memang dia orang Ibrani asli ya. Apalagi tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, berarti orang yang sangat memegang ya Taurat Tuhan. Sampai pada ayat 6 dikatakan aku tidak bercacat. Iya. Dan saking mengabdinya kepada Tuhan, ya dia merasa dahulu membunuh itu adalah keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena ketika dia membunuh dia merasa itu adalah ibadah kepada Tuhan. Iya. Jadi kita melihat di sini hal-hal yang dia punyai. Ada hal yang ya tentu baik gitu ya di mata manusia. Ya, seandainya Paulus meninggal sebelum bertemu dengan Tuhan, saya rasa di kuburannya orang-orang akan berkumpul dan mengatakan, orang ini orang baik. Iya, orang ini orang yang melakukan Taurat, orang yang tidak bercacat, orang yang rohani gitu. Pasti seperti itu orang akan katakan. Iya. Jadi kenapa ya berbalik kan gitu ya? Kenapa dia berbalik dari semua itu? Iya, dikatakan tadi pada ayat yang ke-7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi rupanya itu dulu keuntungan ya. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Iya, kita pun tak untung juga kita rasa dulu. Nenek moyang kita punya peliharaan ya. Iya, umang itu dulu yang ngasih kami uang, maka kami kaya gitu kali ya. Iya, nenek yang di Batang apa itu dulu, ya yang memberkati maka anakku lahir katanya. Ya, itu dulu di Batu sana dulu itu ada yang kami jumpai yang apa, yang memberikan sehat. Sejak ke situ itu enggak sakit-sakit lagi anakku. Bukankah banyak orang yang pergi ke dukun tapi merasa untung karena anaknya sembuh. Walaupun yang menyembuhkan itu setan dan anak itu kemudian menjadi milik kegelapan. Iya, kadang kita hanya lihat pemberian daripada gelap itu. Kita enggak melihat apa dampaknya bagi kita dan bagi keturunan kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Kita enggak lihat, atau kita lihat tapi kita menutup mata akan apa ya akibat dari memegang jimat-jimat di masa lalu atau pergi ke Gunung Kawi atau pakai pelaris ketika jualan dulu sehingga kaya bisa diwariskannya rumah, toko kepada keturunannya disertai dengan perbantahannya. Ya, maka karena beroleh harta itu bersaudara dengan bersaudara pun tak bisa lagi duduk bersama. Ketika yang satu datang yang sana pergi. Iya. Karena berkat itu ya disertai dengan kutuk. Karena itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari penyembahan berhala di masa lalu. Iya, senang ya nerima tanah ya. Senang nerima rumah, senang menerima segala sesuatu gitu ya. Iya, tapi sebagai orang yang telah diterangi Tuhan, mari kita lihat. Ya, apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Apakah itu mendatangkan yang namanya rekonsiliasi satu dengan yang lain, damai satu dengan yang lain gitu ya. Apakah itu menghasilkan hati yang tidak keras terhadap firman Tuhan, telinga yang terbuka, ya kan? Apakah itu membuat mata makin melihat besar kali rupanya Allahku itu, hebat rupanya Dia,
Seperti itu ya. Ataukah buahnya adalah hati yang keras, dengarnya terus tapi nggak ada yang masuk, iya kan? Telinga pun tertutup juga, ya. Ada juga yang memang mendengar pun mendengar tapi nggak mendengar, melihat tapi tidak melihat, iya kan? Betul-betul seperti dilapisi dengan plastik seperti yang pernah saya ceritakan. Plastik itu menudungi sehingga air hujan pun, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik pun semua tak terasa. Tak ada rasa lagi, udah mati rasa. Ya, padahal banyak yang Tuhan telah lakukan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali ya background daripada Paulus dengan kita. Iya, ya syukurlah kalau di antara saudara ada orang tuanya yang sudah bertobat, apalagi kakek neneknya yang bertobat. Tapi kebanyakan kan kakek nenek kita gelapnya. Iya, lahir cucunya bikin tandanya katanya, bikinnya tandanya, entah apa tandanya, taruhnya di sini kan gitu ya. Iya, sehingga orang Kristen sekarang ikut-ikutan pula buat tandanya katanya. Apakah tanda itu membuat orang itu menjadi milik Tuhan? Ya tidak. Tapi bagi kegelapan tentu tanda itu menjadi tanda milik daripada gelap itu. Ya, dengan ya seperti kita ulang lagi ya ketika menaruh jerango di pakaian dalam ibu hamil gitu ya. Gunting setelah lahir anak itu ditaruh benang merah. Ibunya ya mungkin dari sejak muda sudah pakai tali di pinggang. Ya, seperti itulah, sangat kontras sekali latar belakang dari Paulus dan kita. Tapi latar belakang seperti Paulus ini pun ya tidak ada gunanya untuk ya keselamatannya, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi walaupun dia lahir ya pada hari ke-8 dia sudah disunat, dia tidak punya keselamatan. Jadi jangan nanti kita rasa kita sudah diserahkan pada waktu kecil atau baptisan anak, ya, lalu kita setelah besar naik sidi, lalu kemudian kita dipasu-pasu, oh kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Ya, saudara-saudara perlu dibongkar lebih dalam. Ya, ketika disunat ini apa sunat jasmani yang penting atau sunat rohani? Hatinya sama siapa sih? Iya, bisa saja dipotong kulit katannya, tapi hati dosanya nggak dipotong-potong, berdosa terus. Iya kan? Bagaimanakah orang seperti itu akan duduk bersama-sama dengan Tuhan? Iya. Bagaimanakah orang yang sudah mengaku di depan umum, tetapi ya tidak ada ya sesuatu yang baru seperti yang dikatakan tadi, pakaian yang baru yang dikenakan oleh raja itu. Pakaian putih kalau dalam kitab Wahyu ya. Iya. Pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, pakaian keselamatan, tidak ada. Ya, walaupun mulut mengaku gitu ya. Iya, makanya tidak semua yang berseru-seru Tuhan akan diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Banyak orang berkata kami sudah bernubuat, artinya sudah mengajar, ya sudah berdoa, sudah buat mujizat lagi, mendoakan orang sakit. Ya sangat sedih Matius 7 itu ketika Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, kamu pembuat kejahatan. Orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tetap hidup dalam hidupnya yang lama. Hidup yang lama, yang baik sekalipun seperti yang ada pada Paulus, dia tidak bisa di situ terus. Karena semua yang dimilikinya itu, ya, itu justru karena itu dibangga-banggakannya menjadi penghalang bagi dia untuk melihat Tuhan sebelum Tuhan menemui dia di jalan menuju Damsyik. Ya itu menjadi penghalang karena dia merasa aku
Sudah, aku milik Tuhan, aku keturunan Abraham. Allah Israel itu Allahku, kan gitu ya. Iya, ingat lagi tentang sunat, ingat lagi tentang dia keturunan Ibrani tadi ya. Iya, dia merasa, ya saya sudah gitu. Iya, maka seperti agak diulang-ulang sedikit, gak apa-apa lah ya. Untuk menguji apakah sudah atau nanti kita bilang sudah ternyata iya kita tidak diterima dan kita menyesal. Iya, kalaulah dulu ku uji apakah memang ada ya yang baru dalam hidupku atau tidak, ya mungkin aku tidak akan berakhir di sini gitu ya. Iya. Jadi mari kita kembali ke nats ini tadi. Aku nggak tahu apakah yang dulu untung itu sekarang sudah rasa rugi. Iya, dulu untung. Iya, sekarang rugi tidak. Iya. Dengan segala latar belakang kita tadi. Ya, penyembahan berhala nenek moyang kita, iya kan? Kita sendiri dengan segala ya hal yang kita lakukan. Apakah kita sudah melihat itu semua rugi, bahkan dikatakan Paulus tadi itu kuanggap sampah. Ya, yang baik tadi pun dalam tanda kutip yang membuat dia tidak bisa ya melihat Yesus itu Tuhan, itu pun sampah. Iya. Apakah kita sudah melihat sampah? Ya, nenek kita dulu punya ilmu putih bisa mengobati. Iya. Jangan kita bilang yang baiknya itu dulu, kesembuhkannya kempunya, sembuhkannya orang lain. Iya. Akhirnya hari ini sangat sulit ya untuk naik iman ini kalau itu enggak dilepaskan. Mengapa? Karena itu belum sampah. Itu masih dianggap baik. Ya, padahal akibat kegelapan itu ya semua kutuk dosa okultisme itu bisa kita lihat di keluarga. Seksual yang tidak normal, stres, depresi, ya. Tuhan tetap tidak memberkati makan dan minum. Tetap ada kematian-kematian yang muda. Iya, semua itu ada. Tapi merasa untung gitu. Apa untungnya? Di mana letaknya? Maka sampai hari ini banyak orang merasa, ya kan, untung ada jimat ini ketika ditebak aku tidak mati. Lebih baik mati di dalam Tuhan masuk surga daripada ditebak tidak mati-mati satu saat mati juga ke neraka. Iya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita pikirkan apakah uang itu adalah segala-galanya. Sebenarnya pandemi ini salah satu mengajarkan uang gak ada artinya. Buktinya orang yang punya uang yang mati juga. Padahal kalau dari segi uang dia bisa bawa berobat kemana saja. Kalau kita mungkin tunggu BPJS lagi dulu kan. Iya, nunggu urut-urutannya lagi, rujukan dan rujukan kan gitu ya. Iya, lalap rujukan, ya udah habis waktunya. Iya, hanya emergensi yang nggak perlu rujukan. Jadi kalau saudara nanti emergensi langsung saja masuk ke rumah sakit ya, itu nggak perlu rujukan karena sudah emergensi. Nah, itu nggak perlu lagi rujukan, nyusul rujukannya. Iya, tapi kalau belum begitu masih rujukan. Iya, masih seperti itu. Iya, jadi uang nggak ada artinya, iya kan? Apa uang bisa memperpanjang nyawa? Oh, dia bisa berobat sampai ke Jerman, ke Singapura, kemana pun berobat, sehat pun mati juga nya. Nggak adanya orang bertahan karena uang, nah, atau telan uang gitu, masukkan ke dalam pil kecil, menambah usia gitu ya. Bisa nggak tambah usianya? Hah? Kayak mana kalau uang itu dijadikan emas, masukkan ke pil, masukkan dia ke dalam. Iya kan? Ini ganti uang emas loh. Iya, kira-kira tambah enggak usianya ya? Iya. Jadi kalau yang baik saja dulu Paulus bilang ini semua sampah. Kok enggak kamu lihat itu sampah semua? Ya, apa yang dipunyai oleh kakek kita. Saya teringat dulu ada di sini Bapak Abi, enggak ada ya? Ada ya?
ada. Halo kawan, iya kan. Ya Bapak Abi ini dulu aku lama menangis untuk dia. Tahukah saudara, bangga kali dia dengan bapaknya yang militer itu. Tapi dia nggak lihat bapaknya itu anaknya di sana, anaknya di sana, anaknya burincit di mana-mana. Iya. Dan keturunannya stres. Dia bangga loh. Loh, kan buta namanya itu kita. Kalau kita nggak lihat apa dampak ini terhadap kita dan saudara-saudara kita semua. Kita hanya lihat seragamnya yang keren. Kan kebanggaan. Iya, apa namanya, aparat kan gitu ya kan. Heran juga aku dengan banyak orang. Kok bangga kali dengan duduk di kursi gitu ya. Apa namanya, punya kuasa, punya seragam yang gitu ya, keren gitu ya. Emang bener keren. Iya, kalau sesuai lah dengan hidupnya yang keren juga, enggak apa-apa. Ini melahirkan anak ditinggalkan di mana-mana itu kayak mana? Terus bangga pula kita, itu yang ngerinya. Bangga gitu. Iya, kita lah enggak lagi bangga ya. Entah masih bangga kamu, Bapak lu apa? Terus berdosai tapi kaya dia gitu. Iya, bangga kita. Ada jabatannya. Hebat dia, dipuji-puji orang loh. Iya, dipuji-puji orang. Rajin pula itu bagi-bagi uang kemana-mana. Seperti apa namanya, menyiramkan saja uang itu di mana-mana. Akhirnya saudara tahu, iya, dia merasa sangat baik. Akhirnya itu menghalangi dia ke surga. Karena semua orang bilang, endah mak mentar ndaya aja kamu kundul, kata orang terus. Dia dihormat terus di hadirat manusia. Dipuji-puji setinggi langit. Akhirnya Roma 3 ayat 23 itu dia enggak lagi percaya bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia bilang, enggak, aku enggak berdosa, aku baik. Iya kan, aku bagi rumahku sama anakku, katanya. Semua kalian hidup gara-gara aku, katanya. Sampai dia ke surga, enggak bisa. Iya, karena dia tidak merasa apa namanya, dia tidak sadar dia kotor gitu loh. Kesalehanmu seperti kain kotor, kata Tuhan. Menurut dia enggak kotor, dia baik. Iya. Terus anaknya cerita Tuhan, anaknya ini pula mengandalkan harta orang tua kan. Nah, cerita dia tentang Tuhan. Dalam hati mamanya, tanahku ngepakem, katanya. Ya kan, gak bisa dia melihat Tuhan kalau dia bukan orang percaya. Gak bisa. Itu pula kita bangga-banggakan. Iya, itu pula kita cerita-ceritakan sama orang. Oh, hebat kali bapakku, hebat kali kita bilang. Iya, saya bersyukur kalau Bapak Abi ini akhirnya terbuka matanya kan. Memang hebat dia kalau dari segi baju seragam dalam tugas-tugasnya. Tapi dia tidak benar hidupnya, iya kan? Iya, dan lihat juga buahnya. Di sana buahnya stres, di sana kawin lagi, di sana bercerai. Iya, jangan kamu lihat orang tua itu baik kalau keturunannya pun cerai-cerai. Mana ada yang baik itu? Pasti ada sesuatu yang membuat ya seperti itu gitu ya. Ya, jadi ini untuk mengingatkan kita kembali supaya jangan nanti banggakan dulu ya dengan kegelapan ini, dengan apa yang pernah kamu pakai, entah itu pengasihan gitu ya, selalu ngomong laku jualan do atau orang hormat atau senang dengan apa yang kamu bilang. Iya, jangan kamu bangga kalau kamu bisa lihat setan ya. Jangan bangga. Itu kutuk dosa keturunan yang membuat kok Tuhan gak bisa kamu lihat, setan kok bisa lihat. Iya, Tuhan yang besar yang menjadikan kita, yang membuat napas kita ada, itu gak pernah bisa kita kenal dia. Lalu kemudian setan jalan-jalan pula dia kulihat di gereja katanya. Iya, ada anak kita ini cerita pengalamannya di gereja kita ini. Kami sedang pergi gitu ya, dia jaga gereja sama Kak Nela. Oh, dilihatnya setan di depan pintu, di dekat pintu ibu sana. Ada orang lain selain kita di sini? Enggak ada. Ada kulihat tinggi besar di sini katanya, coba. Iya, jadi seperti itu. Kenapa bisa dia lihat seperti itu? Iya, saya
berpikir gitu ya, apa ada setannya gereja ini gitu ya. Saya rasa roh nenek moyangnya, roh yang disembah oleh nenek moyangnya ikut dia. Cuma nggak ada pula waktu itu orang di sini kan, kosong jaga gereja dia. Ya, jadi dilihatnya lah seperti itu. Terakhir saya bilang, bongkarlah nakku, entah dari keturunan seperti apanya kamu, apanya yang dipunyai. Nenek ndu dari bapak, bahkan nenek kakek ndu dari mama ndu gitu. Iya, seperti itu ya. Iya, mari kalau Paulus tadi sampai rugi sudah kurasa katanya. Kamu nggak rugi kamu merasa? Iya, nggak rugi kamu merasa. Ular dulu menjaga kamu. Ya, kamu lihat di kayu. Bapak Andu bilang, kawan itu nakku, olam biar katanya, jangan takut. Nggak rugi kamu merasa itu? Makin jauh lah dari kebenaran itu, makin tak terlihat. Iya, ada satu orang yang kami cerita, nenekku dulu, lah kak kuidahi, dulu jaga tangannya pun tungkul jagung katanya. Iya, itu nggak dilihat. Iya, makanya Roh Kudus sungguh-sungguh harus kita berdoa supaya Roh Kudus membuat kita melihat. Jangan kita rasa bersih kali orang tua kita ini semua. Jangan kita merasa bersih dari keturunan orang bersih, orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dengan darah Yesus. Enggak, banyak warisan-warisan orang Karo ini, orang Batak ini, orang Nias, orang Cina, orang apapun. Sebenarnya suku-suku ini sudah pada gelap itunya. Iya, pada gelap itu. Dan apa yang mereka warisi itu sebenarnya kebanyakan bukan lagi dari hukum Allah, tetapi sudah dari hukum kegelapan itunya. Iya, itu terus turun, terus kita rasa kok susah ya bertobat tadi, kok enggak naik-naik imanku. Kayak mana bisa naik iman kalau ini tidak mau kita untuk melihatnya, bahkan kita tepis. Asal ada khotbah tentang itu, itulah khotbah di gereja GKMI Kasih Anugerah kan gitu ya. Iya, padahal itu supaya dibongkar. Saudara-saudara, pengakuan dosa kita banyak seperti memotong rumput teki saja. Tak pernah dibongkar bibitnya, bijinya yang di dalam. Pangkas pun diakui, besok turah lagi. Pangkas, akui, turah lagi. Kenapa bisa turah lagi? Kalau sudah dicabut akarnya itu apa yang turah? Orang gak ada lagi di situ kan? Iya, kenapa turah lagi, subur pula itu kan? Iya, karena mungkin di sini letaknya kita belum pernah membongkarnya sampai ke dalam, sehingga ketika dia muncul, kita rasa mungkin karena aku gak beres saja. Padahal dengan cara muncul itu Tuhan speak, Tuhan sedang bicara. Anakku gargari, ya, lihatlah sampai ke dalam. Masih ada di bawah, ya, yang belum kamu bongkar, belum kamu ambil, belum kamu selesaikan. Ada yang bilang gini sama ibu, kan sudah nggak dipakai, udah lama, kan udah dibuang. Tapi kan saudara pernah pakai. Iya, saya mengingat cerita zaman dulu ya, ketika PKI masih ada gitu ya, orang dia pergi ke kampung-kampung, ditawari sarung, ditawari apa? Cangkol. Iya, mungkin ikut-ikutan saja. Lah boy itu nggak percaya dia sama PKI itu, tapi dia terima cangkolnya, dia terima sarungnya. Iya, lalu pengurusnya itu menulis nama dia, si Anu, kan gitu ya, adalah namanya di buku itu. Terakhir ada dulu peraturan, ya melamar pun tak bisa lagi. Mengapa? Karena dia sempat nerima cangkol. Mungkin ada orang bilang, kan ikut-ikutan saja karena orang rame-rame dulu juga gitu. Jadi kalau sekarang pun kamu ikut-ikutan, lalu kamu bilang gak percayanya aku, tapi kamu pakai, kamu terima, lalu kamu pikir itu gak berpengaruh. Senyum setan itu. Apalagi kita bilang, gak ada itu artinya semua kita bilang. Dia bilang apa? Kau pernah pakai minyakku katanya. Iya, kau pernah pakai tawarku, kau pernah pakai sembur-semburku, kau pernah pakai. Iya, tapi kan ku beli di apa? Di apotik. Ya, aku membelinya di mana?
Iya, di tempat orang-orang tua ngambil pensiun itu, kantor pos. Oh, di luar kantor pos itu dulu beli gitu. Iya, jangan lupa hak patennya itu dari mana ya, sehingga pengaruhnya itu tetap ada. Ya, kita bisa uji sendiri, apa pengaruhnya, kok sulit kali firman Tuhan ini jadi. Ya, nggak bisa. Ya, dilakukan dalam hidup. Itu saja sudah proof, bukti, ya. Itu saja sudah menjadi bukti bahwa apa? Ya, bahwa kita adalah keturunan orang-orang ataupun kita terlibat di dalam apa yang menjijikkan di mata Tuhan. Sulit mengerti firman Tuhan. Ada burung yang menangkap firman itu, lepas dari gereja, apa tadi firman Tuhan? Lalit, ingat, nggak ada ingat apapun. Ya, nggak ada ingat. Apa yang sudah kau lakukan? Nggak ada. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sampai seperti Paulus tadi. Saya harap Tuhan menyatakan diri kepada kita, ya, supaya kita akhirnya melihat sampah rupanya ini semua. Sampah, ya. Jadi bukan sekedar nggak memakainya lagi, tapi benar-benar datang kepada Tuhan. Tuhan, benar, aku dari sini. Iya, aku dulu pernah melakukan akan hal ini. Aku mengaku di hadapanmu, aku keturunan ini, ya, orang yang menyembah Nini Syanunya. Aku kan jelas dia. Ya, dulu ikut-ikutannya. Ya, jangan-jangan bukan ikut-ikutan, sehingga nanti kalau sakit lagi anak kan bawa lagi ke dukun. Iya, kan masih memilih yang penting sembuh, kayak manapun caranya sembuh. Setan pun yang nyembuhkan nggak apa-apa, sembuh. Ya, diberkati, ada semua yang dibutuhkan, yang penting ada. Entah setan yang ngasih, entah siapa yang ngasih, kamu nggak filter. Iya, Paulus akhirnya sampai mengenal Yesus. Ya, mengenal ini lebih mulia, ini lebih berharga, ini lebih segala-galanya dari semua yang dia punyai. Ya, Yesuslah sang pengampun dosa. Dialah Tuhan, dialah juru selamat, ya kan? Iya, jadi akhirnya Paulus benar-benar bilang sampah itu memang betul-betul sampah. Dan tidak ada orang yang kembali ke sampah kalau itu memang sampah, ya. Ya, sesuatu yang sampah yang adalah bau, tidak berharga, tidak mungkin orang kembali ke sana. Orang akan mencari yang lebih mulia, yang berharga. Dan itulah sebabnya hidup Paulus berbalik, berubah. Ya, benar-benar kalau dulu menghadap ke sana, ini menghadap ke sana, betul-betul. Wah, berbeda kali hidupnya dengan hidupnya yang lama. Iya, sudah berbalik dia. Karena Tuhan sudah menyatakan diri kepada dia. Ya, karena Yesus sudah dia kenal. Injil keselamatan itu tentang Yesus itu sudah dia kenal, ya. Dia berbalik betul-betul. Iya, dan ya saya rasa lebih gigih dari sebelumnya. Ya, dikatakan dalam 1 Korintus itu, aku berjerih lelah lebih daripada siapapun juga. Iya, kalimat itu apa kalimat sombong, ya? Itu kalimat fakta. Dia memang berjerih lelah dari siapapun juga. Tidak ada catatan dia mementingkan istri atau keluarganya. Bahkan tidak ada tulisan bahwa dia beristri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia hidup memberitakan tentang Yesus yang sudah menemui dia di jalan menuju Damaskus itu, tidak jemu-jemu kemana saja. Dari satu kota ke kota yang lain. Bukan karena mulus semua jalannya. Bukan karena semua menyambut dia. Ada juga yang tak bisa menerima kebenaran. Sehingga berbagai-bagai penganiayaan juga dia alami. Bahkan kesulitan, mungkin sebelum dia bertobat dia tidak pernah kedinginan dan kelaparan. Tapi setelah dia bertobat dia pernah kelaparan. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar, katanya. Berarti dia pernah lapar. Tapi menjadi masalah bagi dia lapar, ya toh sebentar lagi ada makanan. Kalau beberapa kalinya nggak makan kan nggak masalahnya itu, dia jalan terus. Dia jalan terus. Ya, hidupnya sudah membuktikan.
Ya, betapa berharganya dan mulianya Yesus baginya ya. Ya, betapa berharganya dan mulianya Yesus. Sehingga dia rela, bahkan supaya Injil sampai ke Roma, dia rela ditangkap. Ya, dia rela dibawa ke sana. Ya, dia rela pergi ke Roma bukan sebagai turis, tapi dia ke Roma sebagai tawanan. Dan bukan dia tidak menganggap dirinya tawanan pemerintah. Dia menganggap dirinya tawanan roh yang membawa dia ke sana. Supaya apa? Supaya Roma dengan pengorbanan Paulus, Injil bisa diperdengarkan di kota Roma. Baik ketika dia masih di tahanan rumahnya itu orang datang mendengar firman Tuhan yang dia sampaikan. Ya, pemenjaraannya tidak membuat dia, aku di penjara ngapain cerita tentang Tuhan, penderitaanku aja belum selesai, cerita Yesus pula. Saudara-saudara, dia tidak menghiraukan. Ya, kita melihat apa kata orang tentang dia, ditangkap tapi cerita Tuhan gitu. Enggak, dia jalan terus. Dia tetap menceritakan tentang Tuhan. Orang-orang Yahudi datang, ada yang menjadi percaya, ada juga yang gak mau datang lagi. Ya, selalunya ada seperti itu. Ya, jadi dia terus menggunakan waktu yang ada. Dia berjerih lelah lebih dari siapapun. Ya, oleh karena begitu berharganya Tuhan yang telah menyatakan diri baginya. Begitu berharganya, begitu mulianya pengenalan akan Yesus ini, sehingga baik kitab Markus, baik kitab Matius ya mencatat apa katanya, betapa malangnya orang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwa atau nyawanya. Betapa malangnya. Entah belumnya pernah kita sampai merasa malang kalilah orang yang sekrina sura-surana, semua yang diinginkannya dia dapat, tapi jiwanya tetap tak selamat-selamat. Yang lebih menyedihkan lagi, dunia pun tak dapat, jiwa pun tak selamat. Itu lebih ngeri lagi. Paling tidak yang udah mendapat tadi seluruh dunia, paling tidak kan waktu di dunia kan kau sudah dapat semua, ya sudahlah, menderita pun kau sekarang gak apa-apa, gitulah kira-kira kan, bisa nasihat walaupun gak akan bisa diterimanya itu. Iya, tapi kalau di dunia juga, ya kan, bukan meroleh seluruh dunia, apapun gak juga dapat. Makan juga cuman, ya, itu juga cuman. Tetapi tetap tidak menyerahkan apa yang menjijikkan dalam hidup ini kepada Tuhan. Tetap tidak datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Iya, saudara, saya senang dengan Paulus ini, betapa jelas bagi dia titik yang lama dan titik yang mulainya kapan yang baru itu, dan sepertinya nggak ada lagi interconnected gitu ya antara yang lama dengan yang baru, walaupun dia bukan orang yang sempurna. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa katanya tadi, udah rugi kurasa dengan semua yang kuandalkan dulu katanya. Siapa tahu dulu pun kamu gitu pula, udah didoakan orang tumpang tangan pula orang di kepala, entah udah berapa orang, entah udah berbahasa roh pula kamu, entah berapa bahasa. Iya kan, kamu merasa untung kali lah ini semua, tapi gak selamat-selamat, gak sampai-sampai kepada keselamatan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku gak tahu apa sih yang kamu banggakan, baik di masa lalu, baik di masa kini. Dulu apa sih yang kamu banggakan? Saya memang sebelum bertobat pun gak pala ada pula yang saya banggakan. Iya, karena saya sadar bapak saya tukang judi, lalu apa mau dibanggakan? Mama saya lah mungkin saya bisa banggakan karena dia rajin. Di jam 4 dia udah bangun, nyiapkan makanan, pergi ke pajak pagi, nanti pulang dari pajak pagi dia ke ladang. Nah, itu mungkin bisa lah saya banggakan dari kerajinannya itu. Iya. Tapi kalau bapak kantor, kantor kedai kopi, katanya, apa yang mau dibanggakan kalau gitu? Iya, ya mungkin karena dia tidak beristri banyak, barangkali itu bisa dibanggakan ya.
Iya, atau uangnya yang ya dulu gaji pegawai negeri kan sedikit sekali, beras pun masih harus dicari kalau dulu. Beras enggak lah karena itu ada beras satu kan. Ya, sayur masih harus dicari lagi uangnya. Ya dengan jualan itulah mama memenuhi untuk belanja itu gitu. Jadi ya mungkin ada yang baik juga pada dia lah, dia enggak pemarah ya kan. Dia baik-baik saja. Ya, tapi ya kalau itu menghalangi melihat Tuhan, so what? Apa gunanya semuanya itu? Iya, jadi kepala ada banyak yang saya bisa banggakan. Sekolah dibilang, kayak mana bisa membanggakan berjuangnya untuk sekolah? Iya kan? Istilahnya, ya kalau nggak bekerja nggak adanya semua yang dibutuhkan gitu. Ya, tapi saya rasa saya bersyukurlah mengenal Tuhan. Dan saya tidak menyesali juga hari-hari kerja keras semuanya gitu. Enggak, saya sesali karena itu membentuk saya untuk mengerti bahwa hidup ini enggak bisa bermalas-malasan. Hidup ini enggak bisa tanpa perjuangan. Enggak, dalam Tuhan pun berjuangnya hidup. Coba tukang jualan itu, kalau dia hanya jualan jam 11 dia datang jam 12 dia pulang. Lalu dia berharap semua akan ada makanan lalu anak-anaknya bisa dibiayai. Enggak mungkin, harus kerja keras juga. Iya, tapi jangan pula gara-gara kerja keras ini tadi menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Iya kan? Iya, ayo mari ibadah. Ini udah ibadah dibuka, malah lebih banyak pula orang datang sebelum ibadah dan sebelum diizinkan hadir semua. Itu kayak mana ya? Iya, saya pikir kok kayak gini ya gitu. Iya. Malah udah ada kesempatan, sebentar lagi tak ada lagi kesempatan. Mana tahu kita apa yang akan terjadi 2 bulan ke depan. Iya, tapi ada kesempatan ini gunakanlah. Udah rindu kali aku Tuhan bertemu dengan orang-orang percaya yang lain. Gitu kan mantap ya. Iya, sehingga khususkan waktu itu. Khususkan waktu itu. Adanya berkat yang spesial diberikan Tuhan ketika kita berkumpul bersama-sama. Walaupun ada juga berkat ketika kita saat teduh sendiri-sendiri. Ya, tapi ada waktunya seperti itu sendiri. Ada waktunya. Tuhan bilang janganlah tinggalkan persekutuan. Kalau kita tinggalkan persekutuan kan jadi salah kita. Ya, apa yang sampah sekarang? Bisa kamu jawab? Apakah yang dahulu untung itu sudah kamu lihat? Sampah itu yang menghalangi kamu untuk bisa menerima keselamatan ataupun hidup benar, hidup memuliakan Tuhan hari ini gitu ya. Iya, apakah sudah kita menemukan Yesus itulah segala-galanya, dia lebih mulia, dia lebih precious, berharga, dia lebih daripada semuanya. Iya. Dialah bukan saja sumber pengampunan dosa, dia sebenarnya yang juga bisa memberikan kepada kita apa yang kita perlu untuk hidup di dunia ini. Iya, bukankah dia yang membuat ya padi kita bertambah tinggi, dia yang memberi berkat lewat pekerjaan yang kita kerjakan. Dia menyertai sehingga kita tidak perlu takut akan hari esok. Dia menyertai sehingga setan pun kita bisa berhadapan mata dan tidak takut dengan setan. Karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari setan. Ya, mengapa setan harus menang atas kita sehingga kita diobok-oboknya? Saudara-saudara, Tuhan datang untuk melepaskan kita dari kegelapan. Tuhan datang melepaskan kita dari kuasa dosa. Tuhan datang supaya kita benar-benar merdeka, memuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Ayat yang ke-8 tadi sekali lagi ya. Malahan segala sesuatu bukan sebagian kah? Iya, di sini dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku
dengan terpaksa melepaskan. Huh? Ada kata dengan terpaksa? Apa katanya? Aku akan, aku apa? Aku telah. Nah, berarti dia tidak menunggu-nunggu, menunda-nunda, antar lagi lah lepaskan ini gitu ya. Dia tidak menunda-nunda. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Iya. Saya agak terkejut ya waktu kami Zoom dengan peserta follow up. Ya, kemenakan saya kan Raja Game ya. Joshua kan gitu ya. Gak apa-apa ya Jos, ibu bilang ya kan. Iya, jadi dia rupanya saya gak tahu. Dia suka main game, bukan 3 jam, bukan 5 jam. Kadang sampai jam 3 pagi. Iya, jadi masih nurun sama dia kutuk dosa keturunan judi. Karena kakek kami memang penjudi berat. Iya, jadi seperti itulah, nurun rupanya sama dia. Nah, jadi main game ini sambil berjudi nih. Iya, main uang ini. Ada yang dibeli, entah aku nggak tahu lah apa alat-alat dalam game ini yang pakai uang dibeli lalu kemudian nanti main. Ya, lalu kalau dia sudah untung dia bisa jual lagi, dia dapat duit. Ya, jadi rupanya di camp itu ya Tuhan berbicara kepada dia lewat saat teduh ini pengakuannya ya. Ya, dia waktu itu membaca tentang mereka PA tentang orang kaya, orang muda yang kaya itu. Orang muda dan kaya itu kan banyak hartanya. Dia datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, bagaimana caranya untuk beroleh hidup yang kekal? Berarti kan ada surah-surahnya untuk mendapat hidup kekal, ya kan? Iya, dia datang sama Tuhan Yesus. Iya. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Iya, juallah hartamu, ikutlah aku, maka engkau akan beroleh harta di surga. Iya. Jadi pulanglah dia dengan sedih karena melekat hatinya pada hartanya. Iya, lalu anak kita ini bilang, ya aku melekat kepada ini, game inilah. Ya, di antara yang lain itu inilah yang mengikat gitu ya. Ya, jadi dia sendiri ya dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, kalau ku lepaskan ini, ya kan? Dia waktu itu masih ingin tapi kemudian melakukan. Jadi telah akhirnya melepaskan game ini. Ya, datang kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika sudah tiba di rumah di sini, ya tentu ada grupnya. Iya. Dia tahu kalau permisi sama grup ini nanti pengaruhi kawan, entah terpengaruh dengan aku gitu. Jadi dia keluar saja dari grup itu semua. Aplikasi yang ada di laptop, aplikasi yang ada di HP semua dihapus. Iya. Pengakuannya itu, dia bilang gini, lepas dari itu semua, melungen kuakap katanya. Sepi, melenget katanya. Karena biasanya asal melenget kan itu dipegang. Ini nggak dipegang lagi, udah kesepian lah dia. Nggak tahu apa yang mau dilakukan. Ini rupanya perlu juga kita ajari anak kita ini. Apa yang dilakukan setelah lepas dari yang lama. Apa yang dilakukan dalam hidup baru ini. Supaya ada yang hidup baru itu mengisi hidupnya gitu. Ya, dia saat teduh dari kitab Nabi Yesaya. Waktu itu Nabi Yesaya kematian istri. Lalu Tuhan bilang sama dia, sama Yesaya, Yesaya jangan tangisi istrimu. Itu berbicara kepada dia, iya istrinya mati pun Tuhan bilang jangan tangisi, kau cuma game yang kau tinggalkan pun nangis pula kau, melungen pula kau rasa. Datanglah kepada Tuhan seperti itu ya. Iya, entah melungen kange kerika duit. Karena ada yang harus dilepaskan gitu ya. Iya, saya ingat waktu saya datang kepada Tuhan, ya bukan saja dosa yang ditinggalkan, teman pun yang tidak di dalam Tuhan ya harus tinggalkan juga.
Ya, anak-anak kita ini ada juga yang gitu, ninggalkan pacar gitu loh. Nangis juga mereka. Iya, saya senang dengan jum-jum belakangan ini ya. Mereka cerita gitu ya kan. Sedih juga katanya karena sudah sekian lama sama. Iya, tapi saya harap firman ini akan juga akan menolong mereka ya. Iya, bahwa pengenalan akan Tuhan, hidup bersama Tuhan jauh lebih mulia dari semua yang telah dilepaskan itu, telah ditinggalkan itu. Iya. Jadi saya harap ini kalaupun ada yang ya telah dilepaskan atau kalau memang belum, hari inilah dilepaskan kan gitu ya. Iya, supaya kita pun melihat itu semua adalah sampah. Ya, itu semua adalah yang menghalangi kita untuk memperoleh Tuhan, memperoleh keselamatan. Ya, sehingga kita benar-benar dengan sengaja dan dengan rela hati melepaskan apa yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, apa yang membuat kita tidak bisa beroleh keselamatan, apa yang membuat hidup kita terjerat terus dalam ya dosa itu, dalam nafsu itu ya, dan kita bisa benar-benar datang kepada Tuhan ya. Semua kuanggap rugi, lepaskanlah, ada banyak yang akan Tuhan berikan kepadamu. Tuhan memberikan kepada orang kaya itu keselamatan kalau dia memang meninggalkan hartanya. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada dia harta di surga yang jauh lebih banyak dari harta yang dia tinggalkan, yang dia lepaskan itu. Iya, ada kemuliaan, ada banyak yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita di dunia yang akan datang. Tapi jangan berpikir itu untuk dunia yang akan datang saja. Di dunia pun ada banyak yang Tuhan siapkan. Penyertaan Tuhan itu saja sudah sesuatu yang tidak ada dapat dibandingkan. Tidak pernah lagi kita sendirian. Tidak pernah kita abandon by God gitu ya. Apa namanya? Dibelakangi Tuhan. Tak pernah kita diabaikannya. Dia tetap menyertai, baik melintasi lembah, melintasi gunung, melintasi keadaan-keadaan seperti apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ada banyak yang lain juga yang Tuhan berikan di bumi. Jangan berpikir datang sama Tuhan nggak akan makan-makan lagi, nggak ada itu. Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Cari dahulu kerajaan Allah, maka apa yang kamu perlu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak janji-janji Tuhan kepada orang yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal. Tuhan tidak meninggalkan kita. Pertobatan bukan soal masuk surga saja. Pertobatan juga masalah siapa yang menyertai kita di bumi, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita, siapa yang akan memelihara kita, dan sekaligus siapa yang akan kita ikuti selama hidup di bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Betapa besar anugerah-Mu menyatakan diri kepada Paulus. Sehingga apa yang dulu dia bangga, akhirnya dia lihat itu malah menghalangi dia untuk melihat Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan, untuk hidup yang berarti, untuk hidup yang berguna, yang berkenan kepada Allah, bahkan untuk hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Engkau juga yang menyatakan diri kepada kami, supaya kami lihat apa yang dulu kebanggaan kami, dihargai orang, dipuji manusia, uang atau entah apapun itu, akhirnya kami tahu ini merintangi kami. Ini membuat gak bisa kami diselamatkan. Sehingga seperti Paulus, setelah Tuhan menyatakan diri juga kepada kami, kami juga bisa berkata,
Apa yang kuanggap untung dulu, rugi rupanya semua itu. Bahkan sampah rupanya semua itu. Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu itu makin kami lihat, makin besar kami lihat Tuhan dalam hidup kami, makin mulia, makin berharga. Makin kami lihat Dialah segala-galanya, sumber baik untuk hidup ini, baik untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu, membuat kami sadar apa itu dosa, apa yang mengikat, apa yang menghalangi yang terbaik dari Tuhan, pengampunan, keselamatan, dan juga penyertaan Tuhan tak bisa terjadi. Kami bersyukur kalau mata kami Tuhan buka, kami bisa lihat. Dan kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan terus bekerja, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Selama kami sudah mengenal Engkau, Engkaulah Allah yang menolong kami supaya seperti Paulus juga ada ketetapan kami berjerih lelah dalam hidup ini melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Supaya kami tidak berputar-putar bergulat dengan masalah-masalah kami terus, tapi kami boleh memandang kepada Engkau ya Tuhan kami, dan dalam perjalanan bersama-Mu Engkaulah Allah yang akan menolong dalam semua yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja supaya kami sudah melihat apa yang kami pegang yang masih sampah itu, supaya boleh kami lepaskan, supaya apa yang kami banggakan selama ini boleh mulai jijik kami melihatnya, karena Tuhan pun jijik melihatnya. Kami sungguh berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan kemurahan, supaya tidak ada seorang pun di sini yang akan binasa oleh karena tetap mencintai sampah, tapi biarlah sampah itu boleh dibuang oleh karena Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa, kami percaya ya Tuhan Engkaulah Allah yang terus bekerja di tengah-tengah kami, membaharui kami, memberikan kepada kami pemikiran-pemikiran terang yang daripada Tuhan. Engkaulah Allah yang terus menarik kami, sehingga iman kami juga akan kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan di akhir ibadah ini umat-Mu kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah yang rindu menyelamatkan mereka. Engkau sudah mati ya Tuhan untuk menebus dosa. Karena itu biarlah Roh-Mu bekerja supaya mereka memberi diri mereka untuk diampuni dan dilepaskan oleh Tuhan. Jemaat, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikan untuk tiap-tiap kita, sehingga kita bisa datang kepadanya, dan penyertaan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya, menyertai saudara-saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.